Terima kasih banyak Pak Ustadz Firdaus. Saya ingin bergeser lagi ini ke Ibu Sekar Harum Pertiwi, mungkin bisa sedikit menyampaikan pendapat juga ini terkait pertanyaan dari Ajo tadi. Silakan. Kalau dari saya terkait pertanyaan dari Pak Ajo, itu tentang kalau dari Minang kan ada ampe kato. Iya. Katonan ampe, iya benar. Katonan ampe. Salah satunya kan ada kato mandaki. Iya. Jadi kalau kepada pemimpin itu kita harus bisa memilih kalimat yang baik, yang sopan, agar pemimpin yang menurut kita itu belum benar bisa paham, oh ternyata apa yang dia lakukan masih kurang baik, sehingga pemimpin itu bisa memperbaiki aturan atau apa yang dia perintahkan. Oke, baik. Pendengar, silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung melalui telepon di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 0811666695 ya. Kami masih terima telepon dan juga WhatsApp. Ini Pak Ustadz Firdaus juga Ibu Sekar Harum, saya ingin coba lihat WhatsApp dulu. Ya. Sudah cukup banyak ternyata yang ikut bergabung juga melalui WhatsApp ini, Pak Ustadz Firdaus dan Ibu Sekar Harum. Ini ada pendengar kita dari 08137869 sekian. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini membahas terkait kepemimpinan ya. Kalau berbicara terkait kepemimpinan, sebenarnya apa dan bagaimana menjadi pemimpin sejati itu dalam Islam? Apakah yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita sekarang ini sudah sedikit banyak masuk dalam kategori pemimpin sejati kah atau bagaimana? Oke, baik. Ini bisa disampaikan dulu Ustadz Firdaus dan nanti minta pendapat dari Ibu Sekar juga ya. Silakan. Sebenarnya di Indonesia banyak pemimpin yang baik-baik, tapi yang baik-baik itu di media seakan-akan ya tidak begitu ditonjolkan karena kurang menarik juga untuk disimak. Tapi kalau misalnya kejelekan atau cepat berkembang, mata orang nyalang melihat, telinganya nyaring mendengar, ada kalanya begitu. Tapi orang yang berselera tinggi, dia akan asik dengan berita-berita yang berkualitas, yang menarik, yang ada pencerahan. Nah, inilah akan satu resiko ya. Jadi tergantung kalau misalnya untuk diri sendiri sudah rapi dia, elok dia, tertata dirinya, dia sudah berhasil untuk dirinya, dia tidak dibenci orang. Terus kalau di rumah tangga, apakah dia sebagai ibu atau ayah, ataupun anak pun juga sebagai pemimpin dia itu ya. Bisa mengurus dirinya dan bisa santun sama orang tuanya, berarti dia sukses sebagai anak di rumah tangga. Ayah itu pula, anaknya ada 3 orang, ya bagaimana dia berlaku adil terhadap anaknya itu. Jangan dibanding-bandingkan adik dengan kakak itu rajin, apalagi dibandingkan dengan anak tetangga, itu secara apa enggak, langsung saat itu juga anak kesal ya. Apalagi kalau suami membandingkan dengan istri orang lain kepada istrinya dan sebaliknya. Jadi disesuaikanlah. Apabila rumah tangga itu sudah sampai ke tingkat yang aman, tentram, ya mendekati sakinah, mawaddah, warahmah, berarti di rumah tangga itu kepemimpinan jalan. Ya. Tidak ada perceraian, tidak ada KDRT, tidak ada selingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu juga di tingkat RW dan sampailah tingkat provinsi. Saya yakin karena pemimpin hari ini sebenarnya banyak yang elok-elok. Secara akademik itu juga. Saya pernah melihat seorang profesor dan dia juga pimpinan di suatu perguruan. Ya rendah hati mendampingi istrinya, dia yang menjinjing keranjang belian suami, istri. Jadi tidak menampakkan ketinggian hatinya. Jadi betul kata Bu Sekar tadi, bagaimana dia tampil rendah hati ya. Kalau izinkan saya menambahkan sedikit lagi, bagi menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jadi ini harus adalah pada pemimpin. Tapi jangan pula lah pemimpin itu rendah diri. Nah, kalau rendah diri kan tidak bagus, tapi rendah hati. Mungkin ya Bu Sekar melihat juga dari sisi lain. Iya, silakan. Bisa sedikit ditambahkan ini, Bu Sekar. Kalau menurut saya pemimpin yang sejati dalam menurut Islam itu
pemimpin yang bisa berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Ya. dalam menjalankan kepemimpinannya. Iya. Terus jika ditanyakan apakah pemimpin kita yang sekarang itu sudah pemimpin yang sejati, kayaknya itu sesuai pendapat pribadi masing-masing saja. Kalau bagaimana menurut masyarakat Indonesia yang memilih, yang sudah merasakan kepemimpinan beliau selama beberapa tahun terakhir. Kalau sudah terlihat bagaimana perubahan selama dia memimpin, berarti dia sudah termasuk pada pemimpin yang sejati. Oke, jadi bisa dilihat dari perspektif masing-masing lah begitu ya, Ibu Sekar. Ini kita coba terima telepon lagi. Baik. Pak Ustadz Firdaus, Ibu Sekar, silakan di 812878 ataupun juga untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung melalui WhatsApp di 0811666695. Cuma memang kalau dilihat ini Pak Ustadz Firdaus dan Ibu Sekar rata-rata hampir-hampir sama pertanyaannya di WhatsApp, tapi cukup banyak. Begitu benar ya, rindu dengan kepemimpinan yang elok ya. Betul sekali. Ini kita coba sapa penelpon kita lagi ini Pak Ustadz Firdaus dan juga Ibu Sekar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ajo Bujang di Pariaman. Ajo Bujang di Pariaman, silakan Ajo. Iya. Assalamualaikum Buya Ajo Firdaus sama Bu Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Bujang, ya senang sekali. Silakan. Ya. Nah, ini saya mau bertanya ini Buya sama Bu Sekar. Iya. Saya tanyakan di sini tentang pemimpin juga nih. Ada pemimpin ini nggak mau ditegur. Ternyata dia tuh salah. Tapi dia nggak mau juga ditegur. Contohnya aja pemimpin sholat gitu. Ada salah satu imam itu dia ternyata salahnya gitu. Dulu saya pernah berpengalaman ini waktu di panti sosial Bina Netra. Ada salah satu imam itu dia salah. Ternyata dia buang angin, ditegur oleh warga, oleh imam. Dia menentang juga, bagaimana pula itu menurut Al-Quran dan Sunnah gitu Bu ya. Ya, terima kasih Bu ya. Bu Sekar. Ya, sama-sama. Ini bersama satu lagi penyiarnya siapa nih? Dengan Tito. Ya, Bang Tito. Iya. Ya, Mas Tito Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ke Ustadz dulu ya sebelum nanti. Baik ya, ini menarik ya. Ternyata dalam suasana salat pun juga ada imam yang tidak mau ditegur. Nah, dalam salat berlangsung memang mengikuti imam. Kalau memang salah bacaannya waktu itu sudah dicoba perbaiki, itu tidak mungkin misalnya lupa sambungannya lalu dibantu boleh. Nah, bagaimana salat waktu itu? Saya berpendapat salat sah, hanya saja selesai salat baru disampaikan dengan elok. Ya, apakah dengan empat mata atau gimana? Tapi hati-hati cara menyampaikan, sebab imam itu kan sensitif juga, dia sudah merasa oke, lalu ada pendahuluan dulu, disenangkan hatinya, karena menurut teori Socrates ya, apabila seseorang itu disenangkan hatinya, mudah masuk apa yang kita inginkan. Puji dia, alhamdulillah, keberanian jadi imam itu suatu prestasi misalnya ya, saya senang Pak Imam begini-begini, tapi kita memujinya memang tulus, ikhlas, pujilah apa yang baik pada dirinya. Setelah dia senyum, mereka berkata, iya Pak Imam, maaf, boleh saya menyampaikan sesuatu? Oh ya, boleh misalnya. Baru sampaikan, tapi maaf ya, ini, oh ya enggak apa-apa, kira-kira begitu. Jadi walaupun sudah diizinkan, masih kita tonjolkan juga rendah hati, pakai maaf lagi gitu ya. Benar-benar dia siap, tentu ada resep yang lain. Tadi dipuji udah, waktunya tepat, tidak di depan orang banyak. Lalu bacalah doa, atau sebelumnya tentu sudah berdoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hindarkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi kalimat terakhir tadi, yafqahu qauli, supaya lawan bicara ini mengerti tujuan baik kita. Siapa yang bisa membuat hatinya terbuka? Hanya Allah, makanya perlu kita berdoa. Sudah dibaca doa, sudah cari waktu yang tepat, dengan bahasa yang lemah lembut, tapi belum juga berhasil. Ia bersabar. Mungkin Allah masih menguji kita, mencari lagi
waktu yang tepat, dan jangan putus asa. Sudah 3 kali Ustaz, sudah 5 kali, mengapa 5 kali? 75 kali memberi nasihat, jangan berhenti. Carilah, kita doakan dia. Kalau resep lagi, maafkan dia, fa'fanhum, kan dia bersalah tuh, kita mohon maafkan. Wastaghfir lahum, kita doakan supaya Allah ampuni dia, hatinya bersih. Sudah itu ya, bangun komunikasi. Jadi tetap berjuang dan tetap dengan kasih sayang. Oke, baik. Saya bergeser lagi nih ke Ibu Sekar. Silakan Ibu Sekar. Kalau menurut saya, seperti yang udah disampaikan sama Pak Dekan tadi, kalau setiap orang itu kan punya pribadi masing-masing yang mau menerima cepat atau lambatnya suatu masukan. Nah, jadi yang pertama kan kita sudah melakukan kewajiban memperingati dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang tepat. Tapi jika tidak mau menerima di penyampaian pertama, masih ada penyampaian kedua, ketiga sampai seterusnya. Karena kan seperti batu saja, kalau ditetesi air hujan bisa berlubang. Apalagi manusia itu lambat laun pasti akan bisa berubah sesuai dengan apa yang sudah diingatkan. Oke, baik. Ya, indah sekali ya. Oke, ini Pak Ustadz Firdaus, Ibu Sekar, karena memang waktu juga yang membatasi kita, saya ingin mintakan kesimpulan atau mungkin closing statement ini dari masing-masing narasumber ya. Saya ingin mungkin ke Ibu Sekar dulu sebelum terakhir ke Pak Firdaus ya. Silakan Ibu Sekar. Menurut saya kesimpulan dari perbincangan kita pada pagi hari ini, untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah, dan apalagi untuk menjadi pemimpin yang baik di mata seluruh orang yang melihat. Jadi balik lagi kepada diri sendiri, diri pemimpin itu sendiri, bersikaplah berlandaskan ke Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis, dan berkaca kepada pemimpin yang sebelumnya seperti pemimpin yang Rasulullah SAW, bagaimana dia memimpin para umatnya ketika saat itu, dan jika bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari pada diri sendiri saja dulu sebelum kepada ke orang lain. Jika kepada diri sendiri sudah bisa, maka kita akan lebih mudah menerapkannya kepada orang lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sekar. Terakhir saya bergeser. Ya, baik. Karena Ibu Sekar tadi ya menyebut Rasulullah, ini tepat sekali. Pada diri Rasulullah itu sifat utamanya kan dia tabligh ya, berbicara dengan elok. Jadi keterampilan berbicara Rasul itu ya sempurna. Waktu dia berbicara, dia natap orang dengan wajah tersenyum sehingga lawan bicara terasa diayomi. Terus Nabi itu kan fatonah, dia cerdas. Jadi bobot pembicaraan atau sikapnya itu memang terlihat cerdas. Terus amanah, memang ya betul-betul apa yang diemban oleh dirinya sebagai pemimpin umat, memang tujuan utamanya itu bagaimana umatnya selamat ya, tidak menyelamatkan diri sendiri itu, atau keluarga lebih tapi memang mengutamakan umat. Jadi kalau umat dia perjuangkan, tentu keluarga Allah pula yang menanggung ya. Tidak ada orang sengsara hidup rumah tangganya kalau dia mengutamakan umat. Terus apalagi amanah, fatanah, tabligh, apa satu lagi Bu Sekar? Sidik ya, jujur ya. Jadi ada satu peribahasa, jalis ahlas sidiqi wal wafa. Pergaulilah orang-orang yang jujur dan menepati janji. Jadi pada diri Rasulullah itu dia adalah orang yang jujur ya. Jujur, siapa yang jujur maka banyak temannya. Itu kalau dia kurang jujurnya maka kurang pula temannya. Misalnya kalau pedagang dia jujur, kualitasnya terjamin sesuai dengan informasi yang ada, maka langganannya mencandu untuk belanja berikutnya. Bahkan dia menginformasikan pula kepada keluarganya, kali kalau belanja ini beli di toko sana dan seterusnya. Tapi kalau dia sempat dikecewakan, dia juga akan mencorongkan kepada kawannya, jangan belanja di sana karena di sana pembohong dan seterusnya. Jadi kepemimpinan itu ya harus jujur. Jujur ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa.
orang akan merasakan. Tapi sekali berbohong, ya itu susah dilupakan sampai akhir hayat itu. Kira-kira gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Ustadz Firdaus, Ibu Sekar Harum Pertiwi juga terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan kali ini dalam program Religi Pagi ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ini kita bisa berbincang dan berdiskusi lagi ya Pak Ustadz ya, Ibu Sekar. Baik, pendengar harus kami akhiri untuk program Religi Pagi kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 ya. Dengan narasumber kita pendengar ada Dekan FAI UMSP, ada Bapak Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, kemudian juga ada dosen muda PGMI FAI UMSB, ada Ibu Sekar Harum Pertiwi MPD, membahas terkait sifat sejati seorang pemimpin. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar, kami akhiri sekali lagi akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.